It's not a game, it's a rich thing. Salam sejahtera kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Dr. Haji Abdul Fikri. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan dan anggota Komisi 10, Bapak Ibu pejabat dari BKN, dari Kemendikbud, dari Kemenku yang kami hormati. Yang pertama, Bapak Pimpinan dan Bapak sekalian, kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah karena beliau sedang kurang sehat sehingga menugaskan kepada saya untuk menghadiri RDP pada kesempatan hari ini. Beliau nitipkan salam hormat kepada Bapak sekalian, mudah-mudahan beliau juga segera dipulihkan kesehatannya, amin. Bapak Pimpinan dan Bapak sekalian yang kami hormati, mungkin saya langsung saja kepada pokok bahasan pada kali ini, di mana Kementerian Dalam Negeri ini sangat mendukung terkait dengan kebijakan P3K. Antara lain kebijakan yang telah dikeluarkan, ini mungkin kami mereview sedikit, yaitu yang pertama adalah telah dikeluarkannya Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah. Yang diundangkan atau Permendagri ini diundangkan pada tanggal 26 Januari 2021, di mana di sana mulai dari penganggaran P3K, pelaksanaan pembinaan sampai dengan pengawasannya ini sebenarnya sudah dikeluarkan sejak Januari 2021. Lalu berikutnya Bapak Pimpinan yang kami hormati, terkait dengan tindak lanjut dari SWP tanggal 30 Maret 2021. Ini memang kami sudah tindak lanjuti, yaitu dengan surat yang ditujukan kepada kepala daerah atau gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia tertanggal 17 April 2021 hal penyediaan anggaran belanja gaji dan tunjangan P3K dalam APBD tahun anggaran 2021. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, di mana di sana adalah alokasi anggaran P3K ini adalah bersumber dari DAU, sebagaimana penjelasan Surat Direktur Jenderal Perimbangan. Ini kalau slide-nya mohon izin, slide nomor 5 barangkali 5 atau 4, mohon di 5, satu lagi. Oh ini ya. Oh, lagi yang tadi ya. Nah ini alokasi tersebut bersumber dari DAU sebagaimana penjelasan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S46 tertanggal 31 Maret 2021 bahwa alokasi dasar perhitungan dan alokasi umum DAU tahun anggaran 2001 yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2020 tentang APBN tahun anggaran 2021 telah memperhitungkan jumlah gaji aparatur sipil negara atau ASN daerah, termasuk di dalamnya formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK atau P3K tahun 2021. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian, karena di daerah masih banyak juga yang belum menganggarkan, maka di dalam surat edaran ini adalah dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan atau belum cukup menganggarkan belanja gaji dan tunjangan P3K atau tahun anggaran 2021, agar segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran belanja pegawai dimaksud dalam APBD tahun anggaran 2021 sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pergeseran anggaran untuk menambah alokasi belanja gaji dan tunjangan P3K daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pergeseran anggaran terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2021 serta diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Artinya Bapak-Bapak sekalian, di sini sudah diberikan guidance, sudah diberikan petunjuk bagaimana cara menganggarkannya, dan di sini juga tidak harus menunggu perubahan anggaran bisa mendahului dengan mekanisme yang seperti tadi yang kami sebutkan. Nah, berikutnya adalah suratnya sebagaimana
ini sudah kami lampirkan dan isinya adalah tadi yang sudah kami sampaikan. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian yang tadi kami sampaikan bahwa pada bulan Februari ini sebenarnya sudah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 ini khusus terkait dengan pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah. Ini tadi dari bab 1 sampai dengan bab 5 ini sudah ada di sana, sehingga secara regulasi sebenarnya daerah untuk menganggarkan ini sudah cukup. Kemudian yang terakhir terkait dengan tadi pembinaan kepegawaian yang yang meninggal, ini sebagaimana kita ketahui bahwa di Kabupaten Luwu Timur ini meninggal, sebenarnya ini sudah dilakukan pelantikan, yaitu wakilnya menjadi bupati. Ini sebagai laporan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kumaidi ya. Siapa Kumaidi? Iya. Kumaidi, iya. Terima kasih Pak Kumaidi. Dan selanjutnya dari Dirjen Anggaran, Pak Dirjen Kementerian Keuangan, monggo Pak Isa. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 dan juga para anggota Komisi 10 yang hadir mengikuti kegiatan rapat dengan pendapat pagi hari ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas undangannya, dan kami akan datang bersama kami adalah Pak Adrianto yang mewakili Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Kami hari ini berbagi tugas Bapak Ibu, Pak Dirjen Perimbangan Keuangan harus rapat dengan Pak Wapres. Jadi kami mengkoordinasikan dari Kementerian Keuangan untuk pagi hari ini. Nanti paparan secara lebih detail akan disampaikan oleh Pak Adrianto, karena ini banyak menyangkut transfer ke daerah dan sebagainya. Namun dapat kami sampaikan secara garis besar bahwa untuk guru PPMPK ini, anggaran gajinya ini sebetulnya sudah disediakan melalui dana transfer umum ke daerah-daerah. Dan demikian juga untuk tunjangan profesi gurunya yang saat ini baru bisa dinikmati oleh sekitar 4.409 guru yang sudah memiliki sertifikasi. Ini memang seharusnya lewat transfer ke daerah juga, dana alokasi khusus. Namun untuk tahun 2021 ini, karena memang belum dibuat pengaturan yang cukup dan anggarannya masih disalurkan lewat DIPA Kemendikbudristek tahun 2021. Tentunya untuk tahun 2022 kami akan menyempurnakan pengaturannya sehingga kemudian bisa kita salurkan ke daerah lewat dana alokasi khusus yang non fisik. Untuk tunjangan profesi guru ini, DIPA rasanya sudah memadai besarannya, cukup besar, lebih dari 6 triliun rupiah untuk sekitar 255.558 orang. Tinggal bagaimana kita mengalokasikan secara tepat. Nah, mengenai kekurangan dari anggaran di beberapa daerah, sebagaimana tadi diindikasikan oleh Pak Suharmen dari BKN, tentunya perlu informasi yang lebih rinci, daerah mana sebetulnya yang mengalami kekurangan itu. Mungkin Pak Ketua, atas perkenan Bapak, kami akan meminta Pak Adrianto langsung memberikan paparan yang lebih rinci. Oke, silakan Pak Adrianto. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Isa, Bapak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan dan anggota Komisi 10, Bapak Ibu yang mewakili dari KL yang hadir bersama rapat pagi ini.
tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Isa tadi, kami di Kementerian Keuangan sangat mendukung Bapak Ibu semua pelaksanaan pengangkatan P3K ini. Dan sebagaimana Bapak Ibu semua ketahui bahwa Kementerian Keuangan dari sisi penganggaran sudah konsisten menganggarkan penggajian untuk para guru P3K ini. Izin Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ada sedikit slide, mungkin saya bisa di-allow untuk share screen. Mohon host kalau bisa saya untuk di-enable untuk bisa share screen. Oke. Baik. Bapak Ibu, Bisa, Pak? Sudah Pak. Oke. Bapak Ibu semua, mungkin saya akan langsung saja ke slide nomor 4 ini. Jadi ini adalah, izin saya akan cerita dulu di flashback di tahun 2020 Bapak Ibu semua. Di tahun 2020, penganggaran untuk penggajian pegawai ini sudah dilakukan lewat DAU tambahan sebesar 4,26 triliun Bapak Ibu semua, hampir 4,3 triliun di tahun 2020. Pada saat itu dengan perkiraan formasi P3K-nya, kalau kita lihat di tabel di sini, di tahun 2019 itu 128.262 calon P3K dan 150.000 lebih untuk tahun 2020-nya. Nah, tetapi dari alokasi DAU tambahan di tahun 2020 tersebut sebesar 4,260 triliun ini ternyata belum bisa terrealisasi karena banyak P3K-nya yang belum bisa diangkat di tahun tersebut. Sehingga anggaran ini menjadi tidak terpakai dan hangus di tahun 2020. Sehingga ini memang beberapa pengangkatan P3K-nya yang tidak terjadi di tahun 2020 itu akhirnya dibawa ke tahun 2021. Nah, di tahun 2021 ini Bapak Ibu semua, kami juga sudah menganggarkan untuk penggajian P3K ini. Jadi kalau kita lihat di tahun 2021 kami berdasarkan surat dari Mendikbud yang dengan nomor 62791 tanggal 17.020 itu menyampaikan akan ada kebutuhan guru non PNS tahun 2021 atau guru P3K sebanyak 1.2.616 calon P3K. Nah, ini karena adalah isu yang sangat strategis, maka pemerintah menyediakan alokasi pembayaran gaji untuk 1 juta P3K ini di dalam perhitungan DAU tahun 2021 ini. Jadi berbeda dengan tahun sebelumnya Bapak Ibu semua, kalau tahun lalu untuk penggajian P3K ini kita alokasikan lewat DAU tambahan yang ternyata tidak ada yang terrealisir, di tahun 2021 ini kita masukkan di dalam DAU-nya sendiri. Jadi sudah masuk di dalam perhitungan DAU tahun ini sebanyak 1 juta pegawai calon P3K dengan nilai kebutuhan gajinya sekitar hampir 19,4 triliun rupiah. Dan ini juga pengangkatannya, perhitungannya jumlah gajiannya adalah berdasarkan progres dari pengangkatan dan tiap triwulan, yaitu 25% untuk selama 1 tahun, kemudian 20% untuk 9 bulan, 25% untuk 6 bulan di tahun 2021, dan 25% untuk 3 bulan di tahun 2021. Akan tetapi Bapak Ibu semua, ini sampai hari ini belum ada pengangkatan untuk 1 juta guru yang disampaikan tadi. Nah, ini tentunya kami juga kemarin pada bulan Maret juga hadir rapat di Komisi 10 juga mengenai isu P3K ini yang 1 juta, dan kami juga sudah menerbitkan surat lewat Direktur Jenderal Pengembangan Keuangan yang mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar segera mempercepat pengangkatan dari P3K ini, khususnya P3K guru. Nah, dan dari Kemdagri tadi juga disampaikan sudah mengingatkan juga kepada para kepala daerah, yang juga dari Kemdikbud juga sudah menyampaikan, mengingatkan juga kepada kepala daerah agar segera mempercepat proses pengangkatan ini. Bapak Ibu semua, anggota Komisi 10 yang saya hormati,
Sebagaimana Bapak Ibu ketahui semua, walaupun kita sudah mengalokasikan sebesar 19,4 triliun ini di dalam DAU, semua daerah-daerah yang diproyeksikan akan mengangkat guru sebanyak 1 juta orang ini, dan dengan kondisi di mana bahwa setiap bulan 19,4 triliun ini kami salurkan. Artinya penyaluran DAU ini dilakukan setiap bulan Bapak Ibu semua, seper 12 setiap selama 1 tahun. Nah tentunya ini uangnya sudah masuk ke APBD. Sedangkan di lain pihak kita lihat sampai sekarang ini belum ada pengangkatan. Nah ini tentunya ada 2 hal saya kira yang perlu nanti juga menjadi perhatian kita. Pertama adalah terus mengingatkan kepada kepala daerah untuk mempercepat proses pengangkatan para P3K ini. Kemudian yang kedua adalah kita akan terus mengingatkan bahwa angka 19,4 triliun yang sudah diperhitungkan untuk P3K di tahun 2021 itu tidak boleh digunakan untuk belanja yang lain Bapak Ibu semua. Karena uang ini memang khusus diperuntukkan untuk para P3K yang kita akan angkat di tahun 2021. Nah, jadi ini adalah saya kira kami nanti juga akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk kembali mengingatkan bahwa pertama mengingatkan para kepala daerah mempercepat belanja atau pengangkatan, kemudian tidak mengingatkan kembali bahwa anggaran atau alokasi dari DAU untuk P3K ini tidak boleh digunakan untuk belanja-belanja yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu semua, tentunya dari sisi penganggaran ini sudah dianggarkan secara cukup besar, akan tetapi penyerapannya dan realisasinya sampai hari ini belum ada realisasinya. Tentunya ini saya kira menjadi tugas besar untuk kita memastikan bahwa percepatan pengangkatan yang 1 juta P3K guru di tahun ini bisa segera terrealisasi, dan tentunya anggaran yang sudah tersedia ini bisa dimanfaatkan dan tentunya tidak boleh digunakan untuk belanja yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan dari sisi penganggaran untuk P3K ini, dan mudah-mudahan ini kita bisa segera mempercepat proses pengangkatan untuk guru P3K di tahun 2021 ini. Demikian Bapak Ibu semua dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adrianto, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Izin Pak, saya Direktur Dana Transfer Umum, Pak. Oh, salah ya. Direktur Dana Transfer Umum, DTU ya berarti ya. Betul. Oke, jadi terima kasih Pak Adrianto dan Pak Dirjen, Pak Isa Rahmat Tarwata. Ini mungkin titik krusialnya ada di sini nih, karena yang di lapangan sama sesuai dengan harapan Bapak-Bapak tadi disampaikan bahwa segera untuk bisa dicairkan dan penerimaannya, tetapi memang dalam proses inilah yang kemudian di Komisi 10 menjadi ramai terus karena berbeda antara kebutuhan dengan yang diajukan oleh daerah-daerah. Bahkan daerah itu mengaku bahwa tidak ada tambahan dana alokasi umum, bahkan tahun-tahun ini semakin dikurangi dan seterusnya. Kemudian juga tidak berani mengajukan honorer yang ada sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Bahkan ya 10%, 15% begitu kira-kira. Dan juga ada kendala, kemudian mereka harus membuat komitmen kesanggupan untuk membiayai, dan bahkan ada pengakuan bahwa ini ya mereka kemudian membuat ABK ya, analisis beban kerja, dan itulah menjadi alasan kenapa mereka mengajukan hanya sedikit. Nah sekarang ini ketika kita banyak dorong di Komisi 10 atas juga desakan dari para terutama guru dan tenaga pendidikan, ini kemudian ketika mengajukan banyak, lantas konon katanya dicoret atau dipangkas atau dirasionalisasi oleh Kementerian Pan-RB ini. Mungkin makanya ini selanjutnya saya kira langsung saja ke Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Monggo silakan selanjutnya dari Kemenpan RB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Bapak Pimpinan dan anggota DPR Komisi 10, kemudian Bapak Ibu pejabat dari BKN, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kemendikbud. Izinkan saya Ari mewakili Bapak Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Bapak Alex yang berhalangan hadir pada saat ini. Dan izinkan saya untuk melakukan paparan beberapa hal yang barangkali sudah disampaikan sebelumnya baik oleh BKN maupun oleh Kemendikbud, tapi secara singkat akan saya sampaikan kembali beberapa hal yang menjadi poin pentingnya. Mohon maaf, saya mohon diizinkan share screen, host. Saya belum bisa, mohon maaf. Silakan, ini siapa namanya yang di komisi untuk jadikan co-host ini? Sudah jadi co-host Pak dari Kemenpan? Sudah Pak? Sudah Pak. Ya, sudah jadi. Pak Ari, monggo Pak Ari. Siapa? Screen. PowerPoint saya belum bisa saya share. Sudah muncul Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah. Sudah ya Pak ya? Ya, sudah Pak. Baik, terima kasih, mohon maaf. Jadi mohon izin, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan terkait dengan RDP kali ini. Yang pertama adalah sesuai dengan undangan progres penyelesaian P3K hasil seleksi tahun 2019 yang tadi juga sudah disampaikan Pak Armen. Kemudian juga informasi terkait pengadaan P3K Guru TA 2021, diantaranya terkait dengan progres penetapan kebutuhan formasi. Kemudian di sisi kami telah kami tetapkan juga Permenpan terkait dengan pengadaan di tahun 2021. Ada 3 Permenpan pengadaan yang kami tetapkan. Dan yang khusus untuk terkait dengan pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru, ini telah terbit juga Permenpan 28 tahun 2021. Kemudian nanti susulannya kami juga akan menerbitkan keputusan Menteri PAN RB tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk CF Guru tahun anggaran 2021 yang akan kami tetapkan menyusun. Baik, terkait dengan pengadaan P3K 2019, saya tidak akan terlalu banyak mengulang yang disampaikan Pak Armen. Ada beberapa PP, kemudian Permenpan yang telah kita terbitkan untuk landasan hukum terkait tersebut. Permenpan RB 2 tahun 2019, kemudian Permenpan RB 4 tahun 2019. Kemudian terkait dengan jumlah, tadi juga disampaikan Pak Harmen, ada 51.253 terdiri dari guru, dosen, tenaga kependidikan, medis, dan pendidik pertanian. Secara jumlah instansinya ada 370 instansi daerah dan 1 instansi pusat, yakni Kementerian Ristek Dikti waktu itu. Kemudian dari sisi progres, Bapak Ibu sekalian, memang waktu itu kita sudah seleksi di tahun 2019, namun terkendala belum terbitnya Perpres terkait gaji dan tunjangan, sehingga pada tanggal 28 September 2020, kemudian Presiden telah menetapkan, dan berdasarkan itu kami juga telah turunkan berbagai macam peraturan Menteri PAN RB sebagai tidak lanjut Perpres dari 98 tahun 2020. Yakni Permenpan RB nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K, kemudian Permenpan RB 71 2020 tentang pemberian kuasa terkait P3K, kemudian Permenpan RB 72 tahun 2020 yang ini mengatur khusus untuk bagaimana proses pengangkatan mereka yang telah lulus di tahun 2019 tadi. Dan juga kami telah menerbitkan keputusan Menteri, keputusan Menteri PAN RB terkait dengan penetapan kebutuhan atau formasinya untuk 371 instansi yang ini kemudian sebagai dasar pemberkasan dan penetapan P3K di BKN yang tadi sudah disampaikan Pak. Kalau secara jumlah formasi tadi sudah klop dengan Pak Armen, ada 34.317 yang sudah kami tetapkan formasinya, dan ada yang tidak diusulkan Pemda, ini sebagian besar dari Pandeglang, kemudian ada yang sudah meninggal, mengundurkan diri, dan sebagainya. Baik,
Kemudian di bagian kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan progres seleksi guru di tahun 2021, kami juga telah menerbitkan Permenpan RP tahun 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3 kajian guru pada instansi daerah tahun 2021. Ini sebelum kami sampaikan detail terkait dengan Permenpan tersebut, garis besarnya, ini posisi terakhir terkait dengan formasi yang sudah kami tetapkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk seluruh formasi yang kita tetapkan sampai saat ini ada 701.590. Kemudian untuk pusat ada 74.648, kemudian untuk daerah ada 626.942, di mana 525.667 itu merupakan guru P3K. Jadi memang ada sedikit penambahan dari yang disampaikan oleh Bu Sesdijen GTK, karena memang datanya masih bergerak, dan ini cut-off yang tadi malam, sampai dengan tadi malam kita sampaikan bahwa untuk guru, khusus untuk guru dari 500.667 itu dari pemerintah provinsi sejumlah 128.631, kemudian dari kabupaten kota sejumlah 370.036. Itu terdiri dari 487 pemerintah kabupaten kota. Jadi untuk provinsi seluruh komisi mengadakan seleksi guru, sedangkan untuk kabupaten kota ada 10 provinsi yang tidak usul guru. Tidak usul guru itu ada 10 kabupaten kota, sedangkan ada 11 instansi sisanya kabupaten kota yang sudah mengusulkan tapi kemudian membatalkan usulan tersebut untuk seluruh seleksi ASN. Jadi baik CPNS maupun P3K guru mereka batalkan. Baik, ini terkait dengan isi dari Permenpan tadi, mungkin secara garis besar saja kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ada tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, kemudian seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan jadi P3K. Di mana pada prinsipnya untuk proses pendaftaran dan sebagainya nanti akan dilaksanakan di PKN, dan kemudian juga datanya sudah diinterkoneksikan antara Kemdikbud dan PKN. Dan khusus untuk seleksi nanti akan menggunakan seleksi kompetensi dengan CAT UMPK, jadi tidak menggunakan CAT PKN tapi menggunakan CAT UMPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, saya kira untuk pengumuman lowongan saya tidak akan secara detail sampaikan. Untuk peserta yang bisa ikut, tadi sampaikan dulu juga ada 4 jenis. Pertama adalah guru non ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar di Dapodik. Kemudian THK 2 sesuai dengan database PKN. Kemudian guru swasta yang juga terdaftar di Dapodik. Yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbud Ristek. Sedangkan nanti secara umum hanya ada dua seleksi yang akan diadakan, berbeda dengan CPNS. Kalau CPNS ada 3, seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Sedangkan untuk P3K hanya 2 seleksi, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensinya sendiri akan dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan materi berupa kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara terkait integritas dan moralitas. Dan seluruh rangkaian seleksi ini akan menggunakan sistem CAT UMPK Kemendikbud Ristek. Kemudian terkait dengan sertifikasi pendidikan dan kualifikasi pendidikan, ini merujuk pada SE Dirjen GTK nomor 1460 B1 GT0201 2021 tanggal 15 Maret 2021. Kemudian kalau terkait dengan alur, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sesdijen, saya tidak akan mengulang. Pada prinsipnya ada 3 tahapan seleksi yang bisa diikuti dengan pengaturan-pengaturan yang cukup rigid. Jadi pertama kita utamakan mereka yang sudah guru honorer non ASN di sekolah negeri, kemudian jika THK 2 yang ada di database PKN dan seterusnya. Ini tadi sudah dijelaskan, hanya mungkin di sisi terakhir nanti ada lagi pengisian kebutuhan yang belum terisi. Jadi nanti kalau di akhir seleksi kompetensi 3 masih ada guru yang lulus passing grade tapi kemudian masih ada formasi yang kosong, nanti akan kita atur sedemikian rupa bersama-sama dengan Kemdikbud untuk mengisi formasi-formasi yang masih memungkinkan untuk diisi tersebut, tentunya dengan sistem. Kemudian tadi untuk terkait dengan penambahan nilai juga sudah dijelaskan juga, ada penambahan nilai berdasarkan sertifikat pendidik 100%, kemudian usia di atas 35 tahun dan terdaftar di Dapodik, itu ada penambahan nilai sebesar 15% dari kompetensi teknisnya. Kemudian untuk penyandang disabilitas ada 10% penambahan nilai.
karena untuk penyandang disabilitas memang kita tidak menerapkan formasi khusus untuk penyandang disabilitas, tapi secara konsep seluruh penyandang disabilitas dapat melamar di seluruh formasi. Hanya ada beberapa formasi yang jabatan guru yang tidak bisa dilamar, tapi itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan karenanya untuk mereka yang terverifikasi sebagai penyandang disabilitas, kita akan berikan tambahan nilai sebesar 10%. Kemudian ada penambahan nilai 10% kalau yang bersangkutan adalah terdaftar di database PHK atau PKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Kemudian ada beberapa juga pengaturan bahwa nanti nilai ambang batas di seleksi kompetensi pertama, kedua, dan ketiga itu dapat dipergunakan. Jadi kalau seandainya ada di seleksi pertama itu lulus ambang batas tapi kemudian tidak menang peringkatnya, maka kemudian dia bisa menggunakan nilai ambang batas tersebut di seleksi kedua dan ketiga, dengan catatan bahwa pada seleksi kompetensi kedua pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi pertama. Jadi kalau di seleksi kompetensi pertama misalnya memilih guru PPKN SMP, maka di seleksi kedua yang bersangkutan memilih guru PPKN SMP, maka nilai tersebut masih bisa dipergunakan. Ini hanya ada beberapa ketentuan lain terkait dengan apabila nilai kelulusan akhirnya sama, kemudian nanti akan ditentukan secara berurutan dari nilai kompetensi teknis yang paling tinggi, kemudian nilai kumulatif kompetensi manajerial dan kultural yang paling tinggi. Kalau masih sama juga nanti nilai wawancara yang paling tinggi yang akan kita gunakan. Kalau masih sama juga nanti yang terakhir kita gunakan adalah usia yang paling tinggi yang kita akan pilih. Kemudian juga ada beberapa hal terkait dengan pelaksanaan seleksi nantinya. Itu ada masa sanggah yang kita terapkan juga. Jadi nanti ada begitu pengumuman hasil seleksi administrasi ataupun seleksi kompetensi, nanti kita terapkan ada pengajuan masa sanggah paling lama 3 hari sejak seleksi diumumkan. Kemudian nanti Kemendikbud dalam hal ini sebagai panitia seleksi akan menjawab sanggahan tersebut paling lama dalam waktu 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Saya kira demikian. Ini terkait dengan pengangkatan. Jadi tadi disampaikan untuk seleksi ada seleksi pertama, kedua, dan ketiga. Dan pada dasarnya nanti kalau seleksi pertama sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, yang rencananya pada bulan Agustus, kemudian nanti bulan Oktober sudah diumumkan, itu langsung bisa dilakukan pemberkasan dan pengangkatan di PKN untuk yang pertama, untuk yang lulus di seleksi pertama. Kemudian di seleksi kedua demikian juga nanti Oktober dilaksanakan seleksi, begitu lulus juga bisa langsung diangkat. Kemudian di seleksi ketiga juga pada bulan dilakukan hal yang demikian. Saya kira demikian Bapak Pimpinan dan anggota DPR yang kami sampaikan dari Kementerian KMD. Terima kasih dan waktu kami kembalikan. Terima kasih Pak Ari, Dorongan dan Pengadaan SDM Kemenpan RB. Saya kira ini mungkin sudah banyak dicatat oleh anggota karena ini yang minta klarifikasi itu terutama ya ke Kemenpan RB ini karena katanya yang motong usulan dari daerah dan sebagainya Kemenpan RB dan seterusnya. Ini yang terkait dengan yang 1 juta. Tapi kalau yang ini sama ya, yang 34.000 sekian dari P3K ini data-datanya sama dan memang tinggal peng-SK-an dan ada progres sih, cuma memang dari tanggal 30 Maret 2021 sampai sekarang 23 Juni 2021 ini masih tetap ada selisih, artinya masih ada sekitar 330 honorer yang sudah lulus, tapi tadi ada perinciannya, hanya memang ini kenapa angkanya masih besar ya, angkanya masih besar dan progresnya hanya 106. Sekarang ada tambahan dari RDP tanggal 30 Maret 2021. Baik, langsung saja mungkin saya serahkan mungkin yang dapat masukan-masukan dari honorer, dari bawah dan sebagainya, karena kesulitan kita kesulitan bersama dan tidak ada lain kecuali satu yang sudah lulus ya. Bagaimana supaya cepat mendapatkan haknya, dan yang sekarang berharap
berharap untuk bisa masuk karena ada pengumuman 1 juta. Ada yang lebih berhak, ada yang mestinya didahulukan dan seterusnya, dan ada juga yang sekarang ini berharap juga tidak hanya yang lama-lama tetapi yang baru pun minta juga diakomodasi untuk bisa direkrut di peluang 1 juta itu. Tapi faktanya masih 500-an ribu, sehingga silakan selanjutnya saya serahkan kepada anggota sekarang ini. Jadi narasumber sudah lengkap semuanya. Atau masih ada yang tersisa? Ada yang hadir tapi belum menyampaikan? Sudah ya? Kalau sudah berarti saya serahkan kepada fraksi-fraksi.